Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Al-Fahri. Saya semester 2 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Saya di sini akan menjelaskan beberapa teori tentang motivasi. Yang pertama yaitu ada teori kepuasan. Jadi apa sih teori kepuasan itu? Dari hasil yang saya dapatkan dari internet, teori kepuasan itu adalah cara kita memahami apa yang membuat kita senang atau tidak senang dalam hidup, terutama di tempat kerja. Nah, ini tuh membantu kita untuk mengetahui apa yang membuat kita merasa baik atau tidak nyaman dalam pekerjaan kita. Nah, dengan memahami hal ini, kita itu bisa mencari cara untuk membuat kita dan orang lain itu lebih bahagia dan termotivasi di tempat kerja. Contohnya yaitu, bayangkan ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan yang memberikan bonus besar setiap bulan kepada karyawan yang mencapai target penjualan tertentu. Nah, jika Anda tadi berhasil mencapai target dan menerima bonus besar, nah Anda mungkin akan merasa sangat puas dan termotivasi untuk terus bekerja keras gitu. Nah, namun jika sebaliknya, jika Anda bekerja di tempat yang tidak memberikan penghargaan atau apresiasi atas kerja keras Anda, nah Anda mungkin akan merasa nggak puas gitu meskipun melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, tanpa penghargaan atau pengakuan tadi, ya bisa jadi mungkin Anda kehilangan motivasi dan merasa kurang puas dengan pekerjaan Anda. Nah, intinya teori kepuasan ini itu membantu kita untuk mencari tahu bagaimana cara kita itu membuat kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Nah, dalam contoh tadi itu juga teori kepuasan itu bisa membantu kita memahami bahwa penghargaan dan pengakuan atas pencapaian itu adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Selanjutnya ada teori X dan Y. Nah, teori ini tuh sering terkait ya dengan teori manajemen. Nah, jadi teori X dan Y ini dikemukakan oleh Douglas McGregor pada tahun 1960. Nah, apa sih itu teori X? Teori X ini seperti pandangan tradisional ya tentang manajemen yang mengasumsikan bahwa kebanyakan orang itu secara alami malas dan gak suka bekerja gitu. Nah, dalam konteks ini itu bos atau manajer atau atasan itu cenderung menganggap bahwa karyawan itu harus dikontrol, diawasi, dan bisa jadi diancam hukuman untuk mencapai produktivitas yang diinginkan. Nah, sederhananya teori X ini ya seperti cara tradisional tentang manajemen lah. Saya ambil contoh, bayangkan jika ada bos Anda, manajer Anda, atau atasan Anda itu berpikir seperti teori X. Nah, maka dia mungkin akan menganggap bahwa kebanyakan karyawan itu malas dan gak suka bekerja gitu. Jadi ya dia berpikir bahwa dia itu harus selalu dia itu maksudnya bos atau manajer atau atasan tadi itu berpikir bahwa harus selalu mengawasi dan mengontrol para karyawan. Mungkin bisa jadi ya dia menggunakan ancaman atau hukuman agar si karyawan itu tetap produktif itu. Nah, selanjutnya itu ada teori Y. Nah, itu seperti kebalikan dari teori X.
Teori Y ini kayak pandangan modern ya, dan dia itu pandangannya lebih optimis tentang karyawan. Nah, si McGregor ini berpendapat bahwa manusia secara alami itu ingin bekerja dan memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan berkreasi dalam pekerjaan mereka. Dalam konteks Y ini, si bos, manajer, atau atasan itu cenderung memberi kepercayaan kepada karyawan, memberikan otonomi, dan mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya, ketika jika bos atau atasan atau manajer Anda itu berpikir seperti teori Y, nah mungkin dia itu percaya ya bahwa karyawan pada dasarnya itu ingin bekerja dan melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian si bos ini memberi karyawannya kepercayaan dan kesempatan untuk berinovasi dan mengambil tanggung jawab. Nah, teori ini seperti memberikan si karyawan tadi ruang untuk berkembang dan melakukan yang terbaik gitu. Nah, intinya teori X ini tentang mengendalikan karyawan karena menganggap mereka malas. Sementara teori Y atau kebalikan dari teori X itu tentang memberi kepercayaan kepada karyawan karena menganggap mereka itu ingin berkontribusi dan melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya ada teori motivasi IRG. Adalah sebuah teori yang diajukan oleh Clayton Alderfer pada tahun 1969. Nah, teori IRG ini tuh sebenarnya adalah singkatan ya dari tingkat 3 kebutuhan yang diajukan dalam teori ini. Nah, apa sih itu IRG? Sesuai kepanjangannya, I itu merupakan eksistensi needs atau kebutuhan eksistensi, dan R itu merupakan relatedness needs atau kebutuhan hubungan, dan G itu adalah growth needs atau kebutuhan pertumbuhan. Apa sih itu? Yang pertama tadi kan ada eksistensi needs atau kebutuhan eksistensi. Apa sih? Nah, ini tuh mencakup kebutuhan fisik dasar seperti makanan, kemudian minuman, tempat tinggal, dan bisa juga keamanan finansial. Jadi kebutuhan ini tuh mirip dengan tingkat pertama dan kedua dalam kebutuhan hierarki yang miliknya kebutuhannya Maslow gitu. Kemudian yang R atau relatedness needs atau bisa juga dikatakan kebutuhan hubungan. Apa sih itu? Nah, kebutuhan ini tuh mencakup kebutuhan akan hubungan sosial ya, sesuai namanya di kebutuhan hubungan, dan baik dalam keluarga, teman maupun lingkungan kerja. Kebutuhan dan selanjutnya itu ada yang G atau growth needs, itu merupakan kebutuhan pertumbuhan. Apa sih? Nah, kebutuhan ini tuh mencakup akan pengembangan diri, pencapaian pribadi, dan aktualisasi diri gitu. Nah, intinya teori kebutuhan IRG itu menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu eksistensi, yang tadi hubungan dan pertumbuhan gitu. Nah, ini tuh memberi kita gambaran bahwa kepuasan dan motivasi kita itu dapat bervariasi tergantung pada aspek mana dari kebutuhan ini yang sedang dominan dalam hidup kita. Selanjutnya yaitu ada teori motivasi McClellan. Itu adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh psikolog yang bernama David McClellan pada tahun 1961. Nah, teori ini tuh menekankan bahwa individu memiliki 3 kebutuhan psikologis dasar yang mempengaruhi perilaku mereka di tempat kerja. Nah, kebutuhan 3 itu yang pertama ada
kebutuhan akan pencapaian atau achievement need, kemudian ada kebutuhan akan kekuasaan atau power need, dan yang terakhir ada kebutuhan akan afiliasi atau affiliation need. Yang pertama kita akan bahas tentang kebutuhan akan pencapaian atau achievement need. Apa sih itu? Nah, achievement need itu dorongan untuk meraih keberhasilan dan mencapai tujuan-tujuan, tapi dengan cara yang menantang. Jadi orang yang memiliki kebutuhan ini tuh cenderung ingin mengukur diri mereka sendiri itu merasa puas ketika mereka berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang dalam tanda kutip yaitu yang sulit gitu. Nah, mereka itu biasanya juga menetapkan tujuan yang ambisius dan bekerja keras untuk mencapainya. Contohnya, ada seorang karyawan namanya misalnya si Rian. Nah, si Rian ini memiliki kebutuhan yang tinggi akan pencapaian gitu. Dia selalu menetapkan target yang ambisius untuk dirinya sendiri di tempat kerja. Misalnya, dia menetapkan tujuan untuk meningkatkan penjualan produknya sebesar 20% dalam 1 bulan. Nah, setiap kali dia mencapai targetnya, dia itu merasa bangga dan termotivasi untuk mendapatkan tujuan yang lebih tinggi lagi. Nah, intinya teori yang kebutuhan akan pencapaian atau achievement need ini yaitu ingin meraih keberhasilan atau tujuan tapi dengan cara yang sulit atau menantang. Kemudian ada pecahan dari teori motivasi McClellan tadi. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kekuasaan atau power need. Nah, apa sih itu power need? Ini tuh dorongan untuk memengaruhi, mengendalikan, atau mempengaruhi orang lain serta situasi di sekitar mereka. Nah, contohnya ada seorang manajer proyek besar gitu. Dia itu memiliki kebutuhan yang kuat akan kekuasaan ya. Dia suka mengambil kendali dalam situasi-situasi yang memastikan bahwa semua anggota timnya mengikuti instruksi dan prosedur yang ditetapkan. Misal, ketika si manajer proyek ini menghadapi tantangan di proyek, dia akan mengambil langkah-langkah untuk memimpin timnya dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Nah, dalam kondisi ini sesuai dengan namanya ya, ada kekuasaan ya, mungkin dia merintah sini, merintah sana agar proyeknya itu berjalan lancar sesuai rencana. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan akan afiliasi yaitu atau affiliation need. Nah, ini tuh adalah dorongan untuk memiliki hubungan yang dekat dan hubungan yang baik dengan orang lain. Berarti hampir sama dengan hampir mirip ya dengan si kebutuhan afiliasi yang teori motivasinya McClellan. Nah, saya ambil contoh misal berarti kebutuhan akan afiliasi ini tadi hampir mirip dengan growth needs atau hampir mirip dengan related needs atau kebutuhan hubungan. Nah, contoh dari kebutuhan afiliasi ini misal ada seorang staf administrasi namanya Maya ya. Nah, si Maya ini memiliki kebutuhan yang tinggi akan afiliasi gitu. Dia sangat peduli dengan hubungan yang baik dengan rekan kerjanya dan selalu berusaha membangun ikatan yang kuat dalam timnya. Misal dia ini sering mengatur kegiatan sosial di tempat kerja seperti makan siang bersama atau acara ulang tahun, dan dia senang berpartisipasi dalam proyek tim yang melibatkan kerjasama.
Berarti ya dia sesuai dengan namanya afiliasi ini tadi, yaitu suka dorongan dia ini adalah dorongan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan dan hubungan baik dengan orang lain. Yang kelima, selanjutnya yang terakhir, ada teori kebutuhan higienis. Apa sih kebutuhan higienis ini? Ini tuh sebuah teori yang membahas tentang faktor-faktor yang membuat kita senang atau tidak senang di tempat kerja. Ada jenis dua faktor yang membuat kita itu senang atau tidak senang di tempat kerja. Yang pertama yaitu faktor higienis itu sendiri. Nah, apa sih itu? Ini tuh adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi kerja dan lingkungan seperti gaji, kebijaksanaan perusahaan, hubungan dengan atasan, dan sebagainya. Nah, jika faktor-faktor ini kurang atau nggak memuaskan, kita itu akan merasa nggak senang di tempat kerja. Tapi jika terpenuhi, ya kita akan merasa biasa-biasa aja. Kemudian contohnya ya, contoh faktor higienis tadi, yang gaji yang nggak cukup misal. Jika seorang karyawan itu merasa gajinya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya makan dan tempat tinggal, maka faktor ini tuh nggak akan menjadi penyebab ketidakpuasan di karyawan. Namun jika gaji tersebut dianggap rendah atau nggak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan, nah si karyawan tersebut itu mungkin akan merasa nggak. Selanjutnya ya ini ada teori proses. Jadi ini pembahasan yang berbeda dari teori kepuasan yang tadi dijelaskan, tapi hampir mirip. Ini juga teori motivasi. Nah, apa sih itu teori proses? Teori proses atau proses teori itu seperti melihat ke dalam kepala kita dan mencoba mengerti bagaimana pikiran kita itu bekerja. Nah, ini tuh membantu kita memahami langkah-langkah yang kita lakukan ketika membuat keputusan, memproses informasi atau mengendalikan perilaku. Nah, misalnya bayangkan ketika Anda harus memilih antara dua makanan di menu restoran. Nah, prosesnya itu adalah bagaimana Anda memilih satu makanan daripada yang lain. Ini melibatkan berpikir tentang mana yang Anda inginkan, mempertimbangkan harga, rasa, dan akhirnya membuat keputusan. Nah, terakhir teori ini itu membantu kita memahami bagaimana kita mengendalikan perilaku kita. Jadi coba saya ambil contohnya lagi. Misalnya saat Anda mencoba untuk fokus dan bekerja keras pada tugas, nah ini juga termasuk contoh dari bagaimana Anda mengatur diri sendiri untuk tujuan Anda gitu. Jadi intinya teori proses ini membantu kita memahami bagaimana otak dan pikiran kita ini bekerja dalam situasi sehari-hari dan bagaimana hal itu mempengaruhi tindakan kita. Atau bisa jadi teori proses ini mencoba menjelaskan dan menggambarkan proses tentang bagaimana perilaku didorong, diarahkan, dipertahankan, dan akhirnya dihentikan. Kemudian selanjutnya ada teori harapan atau biasanya disebut ekspektansi teori. Itu adalah cara kita menjelaskan apa yang membuat orang termotivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, teori ini tuh bisa dipecah menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu ada harapan. Nah, ini harapan ini berbicara tentang apakah seseorang merasa mampu melakukan tugas dengan baik gitu. Nah, orang akan berpikir, jika saya usaha, apakah saya bisa melakukan tugas ini dengan baik gitu. Misal, jika seseorang merasa yakin bahwa mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik, nah mereka ini cenderung
lebih termotivasi untuk melakukannya gitu. Nah, pertanyaan kedua yaitu instrumen. Yang pertama tadi kan harapan, yang kedua ya ini instrumen. Nah, instrumen ini berbicara tentang apakah seorang yakin bahwa melakukan tugas dengan baik akan membawa mereka kepada hasil yang baik gitu. Mereka juga berpikir, jika saya melakukan tugas ini dengan baik, apakah saya akan mendapat hadiah atau hasil yang saya inginkan? Misal, jika seorang merasa yakin bahwa hasil bagus dari tugas akan membuat mereka mendapatkan penghargaan atau pengakuan gitu. Nah, maka mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja keras. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu yang nomor 3 adalah nilai. Nah, nilai ini berbicara tentang apakah hadiah atau hasil dari tugas itu sendiri penting bagi seseorang. Nah, mereka juga akan bertanya pada diri sendiri, apakah hasil atau hadiah itu penting bagi saya? Misalnya, jika seseorang sangat menginginkan promosi atau pengakuan, nah mereka itu akan lebih termotivasi lagi untuk bekerja keras demi mencapainya. Jadi intinya menurut teori ini itu menurut teori harapan atau ekspektasi teori ini, intinya orang akan termotivasi untuk melakukan sesuatu jika mereka merasa mereka ini bisa melakukan dengan baik. Jika mereka yakin akan mendapat hadiah yang diinginkan dan jika hadiah itu penting bagi mereka. Nah, teori ini juga bisa membantu kita memahami apa yang mendorong orang untuk melakukan tindakan tertentu gitu, seperti bekerja keras di tempat kerja. Yang nomor 3 ada teori selanjutnya, nomor 3 yakni ada teori penentuan tujuan ya, atau goal setting theory. Nah, ini adalah sebuah teori motivasi yang mengemukakan bahwa menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik itu dapat meningkatkan kinerja individu. Nah, teori ini menggarisbawahi pentingnya memiliki tujuan yang konkret, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu dalam mencapai hasil yang diinginkan. Nah, dalam teori ini tuh terdapat beberapa prinsip penting. Di sini terdapat 5 prinsip penting. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas, pasti. Nah, tujuan yang jelas ini tentang mengetahui dengan pasti apa yang ingin misalnya Anda capai. Nah, misalnya jika Anda ingin meningkatkan penjualan, nah, Anda ini harus punya tujuan yang jelas. Misalnya meningkatkan penjualan produk X sebesar 20% dalam 6 bulan. Nah, itu merupakan tujuan yang jelas. Nah, yang kedua yaitu komitmen pada tujuan. Nah, ini tuh berarti Anda harus sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan itu. Anda juga berjanji untuk bekerja keras dan bekerja menuju tujuan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan komitmen pada tujuan. Yang selanjutnya ada umpan balik yang jelas gitu. Nah, ini tuh penting karena Anda ingin tahu seberapa jauh Anda telah mencapai tujuan Anda. Nah, jika Anda melihat peningkatan, itu memberi semangat. Jika enggak, ya Anda bisa menyesuaikan rencana Anda. Kemudian ada nomor 4 itu tantangan yang sesuai. Tujuan itu harus menantang tapi juga realistis. Nah, misalnya menetapkan target yang terlalu tinggi bisa membuat Anda frustasi. Nah, tetapi target yang terlalu rendah itu juga bisa kurang memotivasi gitu. Kemudian yang nomor 5 ada partisipasi dalam menetapkan tujuan. Ini berarti Anda terlibat dalam menetapkan tujuan Anda sendiri. Nah, ketika Anda ikut serta dalam membuat tujuan, nah, Anda ini akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk mencapainya. Misal, Anda melibatkan anggota tim dalam menetapkan tujuan dengan meminta masukan mereka tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Nah,
Anda bekerja sama dengan mengembangkan rencana tindakan yang efektif. Nah, intinya teori penetapan tujuan itu seperti membuat peta untuk mencapai tujuan Anda gitu. Nah, bayangkan Anda ingin mencapai tempat yang spesifik gitu misalnya. Nah, dengan membuat peta, Anda itu ya akan mudah, akan tahu arah yang harus Anda ambil gitu. Berapa jauh lagi Anda harus pergi dan kapan akan Anda sampai. Nah, ini juga membantu Anda untuk tetap fokus dan termotivasi. Selanjutnya adalah teori penguatan atau reinforcement teori. Nah, ini tuh seperti aturan sederhana yang mengatakan bahwa kita cenderung melakukan hal-hal yang memberikan hasil yang baik atau menyenangkan bagi hati kita. Misalnya, jika kita mendapatkan pujian, melakukan sesuatu dengan baik, nah kita ini akan cenderung melakukannya lagi gitu. Jadi kita nah itu karena pujian itu adalah penguatan positif yang membuat kita merasa senang dan ingin mengulangi perilaku yang sama. Jadi sebaliknya, jika kita mengalami konsekuensi yang tidak menyenangkan melakukan sesuatu, nah kita itu cenderung menghindarinya. Misalnya jika kita mendapat teguran karena terlambat datang ke kelas, nah kita mungkin akan mencoba untuk nggak terlambat lagi karena kita nggak ingin dihukum lagi. Intinya teori ini tuh teori penguatan itu mengatakan bahwa perilaku kita ini dipengaruhi oleh hasil dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Nah, hal-hal yang membuat kita merasa baik atau senang itu cenderung kita akan melakukannya lagi gitu. Nah, sementara hal-hal yang membuat kita merasa buruk atau nggak nyaman itu cenderung membuat kita menghindari perilaku tersebut gitu. Nah, yang terakhir sekali ini yaitu adalah teori keadilan atau equity theory. Nah, ini tuh seperti alat ukur sederhana yang kita gunakan untuk menilai apakah kita ini diperlakukan dengan adil atau enggak gitu. Bayangkan jika Anda dan teman Anda memiliki pekerjaan yang sama itu, tapi teman Anda mendapatkan bayaran lebih tinggi atau lebih sedikit kerja itu, nah Anda mungkin merasa nggak adil, bukan? Ya, ya menurut saya nggak adil sih. Nah, itulah inti dari teori keadilan ini atau equity theory. Nah, ini tuh juga berbicara tentang bagaimana kita membandingkan apa yang kita berikan dengan apa yang kita dapatkan, dan juga apa yang orang lain dapatkan dalam situasi yang sama. Nah, jika kita merasa kita memberikan lebih banyak daripada yang kita terima, atau sebaliknya, nah kita mungkin nggak puas dan merasa nggak adil gitu. Dalam dunia kerja, teori ini tuh sangat membantu memahami bagaimana karyawan merespon penggajian, promosi, atau pengakuan dalam organisasi gitu. Nah, intinya teori keadilan itu seperti ukuran sederhana yang digunakan untuk menilai apakah perlakuan kita ini adil atau enggak gitu. Nah, ketika kita merasa bahwa apa yang kita berikan nggak sebanding dengan apa yang kita terima, nah kita mungkin merasa nggak puas dan merasa nggak adil gitu. Jadi teori ini itu membantu kita memahami bagaimana kita merespon perlakuan yang kita anggap nggak adil dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, sekian penjelasan saya tadi tentang teori kepuasan dan teori proses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.